Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Amelia dengan NIM 2501090. Saya dari kelas A2 2025 Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang edukasi toleransi dalam keberagaman untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Bela Negara yang diampu oleh Bapak Haidar Zain MPD. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir mengapa Indonesia tetap berdiri kokoh meskipun masyarakatnya memiliki begitu banyak perbedaan? Kita hidup di negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Perbedaan tersebut bukan menjadi penghalang untuk hidup bersama, tetapi justru menjadi kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Namun, agar keberagaman itu tetap menjadi kekuatan, kita memerlukan satu sikap yang sangat penting, yaitu toleransi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa itu toleransi, mengapa toleransi itu sangat penting, serta bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana menjaga sikap toleransi di era digital. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengajak teman-teman untuk menyaksikan sebuah tayangan singkat yang menggambarkan keberagaman di Indonesia. Melalui tayangan ini, kita dapat melihat bagaimana masyarakat Indonesia hidup dengan berbagai perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Di tanah ini kita terlahir, langit memanggilnya tanah Nusantara. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, budaya, dan agama yang berbeda. Di tengah perbedaan itu, moderasi beragama hadir sebagai sikap untuk menjaga keseimbangan, bukan untuk menyamakan semua hal, dan bukan pula untuk bersikap setengah-setengah dalam beragama. Dengan menerapkan moderasi beragama, kita sedang membangun jembatan, bukan tembok. Kita memilih untuk menjadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sumber pertentangan. Karena pada akhirnya, harmoni hanya tercipta ketika kita saling memahami dan menghargai, tanpa kehilangan jati diri sebagai seorang beragama. Karena sebaik-baik manusia adalah yang mampu membawa kedamaian dan manfaat bagi sesama. Dari tayangan yang baru saja kita saksikan, dapat kita lihat bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keberagaman. Perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, agar keberagaman tersebut tetap menjadi kekuatan dan tidak menimbulkan perpecahan, diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati. Sikap inilah yang kita kenal dengan istilah toleransi. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi adalah sikap menghargai, menghormati, dan menerima adanya perbedaan di antara sesama manusia. Perbedaan tersebut dapat berupa agama, suku, ras, budaya, bahasa, adat istiadat, hingga perbedaan pendapat. Namun, toleransi bukan berarti kita harus mengikuti atau menyetujui semua pendapat orang lain. Toleransi berarti kita menghormati hak setiap orang untuk memiliki keyakinan, budaya, atau pendapat yang berbeda selama tidak melanggar aturan dan tidak merugikan orang lain. Dengan adanya sikap toleransi, kehidupan masyarakat akan menjadi lebih damai, harmonis, dan saling menghargai. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman yang sangat luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke terdapat ratusan suku bangsa, ratusan bahasa daerah, berbagai agama yang diakui negara, serta budaya dan adat istiadat yang berbeda di setiap daerahnya. Keberagaman tersebut merupakan identitas sekaligus kekayaan bangsa Indonesia. Bahkan banyak budaya Indonesia yang dikenal sehingga ke mancanegara. Namun, jika masyarakat tidak memiliki sikap toleransi, keberagaman dapat menimbulkan kesalahpahaman, bahkan konflik. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka
Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini mengajarkan bahwa walaupun kita memiliki banyak perbedaan, kita tetap satu bangsa yang harus hidup rukun dan saling menghormati. Selanjutnya, mengapa sih toleransi itu sangat penting? Toleransi memiliki banyak manfaat dalam kehidupan. Pertama, toleransi menciptakan kehidupan yang damai karena setiap orang saling menghormati hak dan perbedaan. Kedua, toleransi memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga masyarakat tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Ketiga, toleransi menciptakan lingkungan yang nyaman, baik di rumah, di sekolah, di kampus maupun masyarakat. Keempat, toleransi mengurangi konflik akibat perbedaan suku, agama, budaya, maupun pendapat. Yang kelima, toleransi merupakan salah satu bentuk pengalaman nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Selanjutnya ada contoh penerapan toleransi. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap toleransi dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, menghormati teman yang sedang beribadah dan tidak mengganggunya. Bekerja sama dalam tugas kelompok tanpa membedakan agama, suku, atau daerah asal teman. Menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi meskipun berbeda dengan pendapat kita. Tidak mengejek logat, bahasa daerah, budaya, ataupun kebiasaan orang lain. Ikut bergotong royong bersama masyarakat tanpa membedakan latar belakang siapapun. Dari semua contoh tersebut menunjukkan bahwa toleransi bukan sesuatu yang sulit dilakukan, tetapi harus menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tantangan toleransi di era digital. Di era digital seperti sekarang, hampir semua orang menggunakan media sosial. Media sosial memang memudahkan kita memperoleh informasi dan berkomunikasi. Namun, media sosial juga dapat menjadi tempat penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, maupun provokasi yang dapat memecah persatuan. Karena itu, kita harus menjadi pengguna media sosial yang bijak. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Biasakan memeriksa sumber informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Selain itu, kita juga harus menjaga etika ketika berkomentar. Hindari kata-kata kasar, menghina, atau menyerang orang lain hanya karena berbeda pendapat. Media sosial seharusnya menjadi tempat untuk menyebarkan informasi yang positif dan mempererat persaudaraan. Selanjutnya ada peran generasi muda. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga persatuan bangsa. Kita dapat memulainya dengan berteman tanpa membedakan latar belakang seseorang, menghormati guru, dosen, teman, dan masyarakat, serta selalu bersikap sopan dalam berbicara. Selanjutnya, toleransi sebagai bentuk bela negara. Bela negara bukan hanya dilakukan oleh aparat keamanan atau tentara. Sebagai warga negara, kita juga dapat melakukan bela negara dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, serta menghindari tindakan yang dapat memecah belah masyarakat merupakan salah satu bentuk nyata bela negara. Jika seluruh masyarakat memiliki sikap toleransi, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Dari yang telah saya sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa keberagaman merupakan anugerah yang harus kita syukuri. Perbedaan bukanlah alasan untuk saling membenci, tetapi menjadi kesempatan untuk saling mengenal, saling belajar, dan saling menghargai. Mari kita menetapkan sikap toleransi dari diri sendiri, baik di lingkungan keluarga, kampus, masyarakat, maupun di media sosial. Dengan menghormati setiap perbedaan, kita turut menjaga persatuan bangsa sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Demikian
video edukasi yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk selalu menjunjung tinggi sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.